Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ya, pertama-tama saya mengucap alhamdulillah telah sampai pada tahap ukin yang dimana pada hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan saya adakan video pembelajaran atau untuk memenuhi persyaratan uji kinerja, yang dimana saya akan membawakan video pembelajaran bertema materi bioteknologi. Yuk kita kalau saksikan video ini sebentar lagi. Yuk kita masuk ke video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Ya, silahkan untuk ketua kelasnya dipersiapkan sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Belajar pada kita berdoa. Untuk keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya absen dulu. Ahmad Alvin, Ade Iwan, Aditya, Adnan, Ahmad Agus Nurrohman, Ahmad Yusuf, Aisyah, Revani, Rizky, Salsabila, Safa, Siti Hazar, Siti Rofifa, Tata Ramadan, Fania Gita, Zulfa. Baik, berarti ada satu orang yang sakit. Ya, semoga
dicepat sembuhkan ya. Semoga lekas sembuh supaya bisa kembali melaksanakan aktivitasnya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba mohon diperiksa kolong mejanya, mungkin ada sampah. Oke, silakan yang ada sampah buang keluar. Yuk, demi mempererat cinta kita kepada tanah air, silahkan semua berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, kemarin kita sudah bahas mengenai bioteknologi modern maupun bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, ya. Nah, tapi kalau untuk bioteknologi modern itu butuh tenaga ahli, ya, butuh keahlian khusus untuk membuat produk bioteknologi modern. Baik, kemarin kita sudah bahas mengenai bioteknologi konvensional dan modern. Nah, coba kamu, apa produk dari bioteknologi konvensional? Tempe, Pak. Tempe. Oke. Tempe, betul tempe? Oke, betul tempe ya. Nah, yang kedua, apa produk dari bioteknologi modern? Ya, kamu? Vaksin, Pak. Vaksin. Oke, benar vaksin? Baik. Nah, jadi itu ya. Kemarin kita sudah bahas produk-produk mengenai bioteknologi. Bioteknologi konvensional tadi yang dikemukakan oleh temannya yaitu tempe. Nah, ya tempe itu kan dapat dibuat di mana aja ya? Ada pabrik tempe yang dibuat di pinggir sungai, ada yang di dalam rumah ya. Jadi dia nggak butuh laboratorium untuk membuat tempe. Nah, saat ini kita akan membahas bioteknologi yang bermanfaat atau dalam bidang pangan, ya, dalam bidang energi, dalam bidang farmasi. Nah, baik, di sini nanti kita akan membahas ya, bagaimana sih cara membuat bioteknologi dalam bidang pangan, apa sih bioteknologi dalam bidang energi. Nah, sekarang contoh produk bioteknologi dalam bidang energi, kira-kira kan kalian belum belajar ya, ada bioteknologi yang ada di bidang energi ya. Mungkin kalian pernah tadi saya sebutkan di media sosial ya. Nah, coba sebutkan satu contoh produk
bioteknologi yang bermanfaat dalam bidang energi. Agus, apa Gus? Pernah baca Gus? Kenapa? Pernah. Apa Gus? Biogas, Pak. Biogas. Ada yang tahu biogas? Ada yang tahu biogas? Oke. Nah, jadi mungkin Agus sudah tahu biogas itu apa. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu mungkin. Nah, nanti materi sekarang itu akan membahas tuh apa sih biogas, bermanfaat untuk apa sih biogas, dari apa biogas. Nah, jadi kita akan masuk ke materi bioteknologi dalam bidang pangan, dalam bidang farmasi, dalam bidang energi. Baik. Baik, selanjutnya saya akan membagikan link pada kelompok kelas ya. Coba di grup kelasnya dibuka, nanti saya kirim ke Lionel, ke KM. Nanti Lionel tolong bagikan linknya kepada teman-temannya, nanti diisi ya melalui handphone. Pada bawa handphone semua? Bawa. Baik, silahkan nanti kalian isi berdasarkan soal-soal yang sudah saya share ya. Baik, sekarang saya share. Oke, Lionel tolong di-share ke teman-temannya, silahkan kerjakan. Waktunya saya kasih waktu, itu situ ada 10 soal, 5 menit ya. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya, saya tunggu. Ya, tadi kita sudah melihat video tentang pangan, tentang farmasi, dan sekarang adalah tentang bioteknologi dalam pemanfaatkan dalam bidang energi. Nah, lihat, ini video pembuatan energi atau biogas ya, biogas dari sampah-sampah organik. Ya, silahkan kalian simak videonya. Halo guys, kali ini saya akan membagikan cara membuat bahan bakar gas dari sayuran dan dedaunan yang bisa kita buat di rumah. Skala yang saya buat sangat kecil karena untuk tujuan edukasi saja, agar mudah difahami. Kalau kita sudah paham, tentunya tinggal scale up agar bisa menghasilkan gas dengan kapasitas yang lebih besar. Uji coba ini sengaja saya buat mengingat di kebun kita sering memproduksi sayuran. Tapi karena musim hujan yang sangat panjang, sayuran yang diproduksi seringkali rusak karena kelembaban terlalu tinggi. Sayuran yang rusak memang tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah lagi untuk dijadikan pupuk dengan cara fermentasi, baik dengan metode jadam ataupun fermentasi konvensional. Apapun bentuk fermentasinya, dari setiap prosesnya akan menghasilkan gas metan yang mudah terbakar, layaknya LPG ataupun gas propane. Dan gas metana ini akan terbuang begitu saja ke atmosfer jika kita tidak sediakan alatnya. Dan sebetulnya ini kurang ramah lingkungan karena gas metan ini dalam skala besar bisa merusak lapisan ozon. Tapi jika semua produk hasil dari proses pembuatan pupuk organik kita manfaatkan, tentunya akan sangat ramah lingkungan. Meski dalam skala besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk awal investasi pembuatan alat untuk memproduksi gas ini. Oke, biar gak hanya gregetan, kita buat saja dalam skala kecil dulu ya. Pertama, kita siapkan botol bekas seperti ini. Lebih besar, lebih baik. Lalu, kita siapkan keran angin untuk saluran gas yang akan kita panen nantinya. Kemudian, kita buatkan lubang di bagian atas botolnya, kira-kira bisa untuk dimasukkan keran angin dengan ketat dan kuat. Lanjut, keran kita pasangkan pada lubang yang sudah kita buat. Kemudian kita kuatkan dengan lem bakar untuk menghindari kebocoran. Nah, ini kita simpan dulu sebentar agar lem benar-benar kering. Lanjut, di sini saya siapkan satu balon. Balon ini berfungsi untuk menampung gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Dan balon ini akan kita pasangkan di mulut botolnya seperti ini. Tapi ini akan kita lepas dulu agar bisa memasukkan. Setelah tadi kita melakukan pengisian soal ya, sekarang saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok nih hasilnya. Silahkan 5 orang, 5 orang.
Satu. Kelompok 1, Tata, Evan, Agus, Vira, Lionel. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan pilih bangku yang kosong. Ya, silahkan. Ayo. Tata, Evan, Agus, Vira, Lionel. Silahkan. Ayo. Duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik. Silahkan dirapatkan tempat kursinya. Yang kedua, Yanka, Taki, Rachel, Ira, Hazar. Silahkan. Yang ketiga, kelompok 3, Abi, Yusuf, Ade, Ilham, Amel, Reva. Ya. Yang keempat, Jelita, Ara. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan bioteknologi dalam bidang farmasi. Sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan bioteknologi dalam bidang energi. Kelompok 4, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemanfaatan bioteknologi dalam bidang energi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lionel. Saya Rizky Amelia. Saya Yusuf. Saya Dewan. Itu dia penyampaian materi presentasi yang sudah diterangkan oleh kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh 2 penanya. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan, silakan. Pertanyaan dibuka. Yang ingin menanyakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abril Nurjaman. Siapa namanya? Muhammad Abril. Tadi saya melihat video presentasi kelompok 4. Biogas dihasilkan dari sampah organik. Selain sampah organik, bahan apa saja yang dapat dijadikan bahan biogas? Izin gitu. Cukup pertanyaannya? Oke. Silakan langsung dijawab oleh kelompoknya. Izin menjawab pertanyaan dari Abril Nurjaman. Dari kotoran sapi sebagaimana yang sudah dilakukan di daerah Jawa Tengah oleh masyarakat Boyolali. Makanan tadi sebenarnya dapat kita jadikan sebagai biogas. Biogas itu kita bisa manfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas LPG seperti di daerah Boyolali, Jawa Tengah, ya. Nah, Pak, apakah nanti gasnya akan bau seperti sampah? Tidak. Gasnya tidak akan bau seperti bau sampahnya, ya. Seperti bau sampahnya tidak akan bau. Nah,
3. Baik, setelah tadi saya bagikan kertas tugasnya, lembar tugasnya, sekarang kelompok 1 akan memberikan data hasil pengamatannya di rumah maupun di sekolah ya. Baik akan menyajikan datanya di lingkungan sekitar. Silahkan kelompok 1, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, teman-teman. Jadi kami di sini sangat prihatin terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar rumah kami. Dan di sini kami sudah menyajikan data yang ternyata di Cikupa saja sudah ada 145 ton sampah per bulannya. Dan itu sayang sekali kalau enggak kita jadiin biogas seperti yang ada di daerah Boyolali. Baik, ya. Jadi itu di daerah Cikupa saja menghasilkan sampah 145 ton per bulan. Itu selama tahun 2022 itu rata-rata 145 ton per bulan. Jadi alangkah sayangnya ya Raya, kalau misalnya sampah-sampah organik tadi tidak bisa atau tidak dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Ya seperti di Boyolali. Nah, baik, itu ya hasil pengamatan dari kelompok 1 mengenai bioteknologi sebagai kelompok 1 dia akan menyajikan data ya hasil dari risetnya. Baik, kelompok 1 waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik teman-teman, jadi di sini saya itu sangat prihatin terhadap sampah yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Dan di sini saya menyajikan data, ternyata di daerah Cikupa saja sudah ada 145 ton per bulan, 145 ton sampah per bulannya. Sayang sekali kalau tidak kita jadikan biogas seperti yang ada di daerah Boyolali. Cukup. Sip. Kita ada di penghujung materi. Sebelum kita tutup materi ini, maka coba saya mohon semuanya taruh bukunya di tasnya masing-masing. Silahkan taruh tasnya di masing-masing, taruh bukunya di masing-masing tas, yuk. Silahkan. Baik, saya akan membagikan link ya. Di situ ada 10 soal ya. Silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Ada yang nggak punya kuota di sini? Ada yang nggak punya kuota? Baik, semuanya punya kuota ya. Saya bagikan linknya. Ya. Saya bagikan linknya. Oke, udah ya. Oke, silakan ketua kelas di-share linknya ke teman-temannya untuk dikerjakan. Saya tunggu waktunya 5 menit. Ada situ soalnya? Baik. Baik, tadi sudah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 menyajikan informasi mengenai data yang mereka dapat dari lingkungannya masing-masing. Sekarang kita sudah masuk ke era teknologi yang dimana setiap kali kita lapar, kita pesan GoSend ya, GoFood ya. Nah, GoFood. Nah, jadi sebentar kita GoFood. GoFood itu kan biasanya dia bawa makanan. Nah, hasil-hasil sisa makanan tadi sebenarnya dapat kita jadikan sebagai biogas. Biogas itu
kita bisa manfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas LPG seperti di daerah Boyolali, Jawa Tengah, ya. Nah, Pak, apakah nanti gasnya akan bau seperti sampah? Tidak. Gasnya tidak akan bau seperti bau sampahnya, ya. Seperti bau sampahnya tidak akan bau. Nah, di Boyolali itu memanfaatkan kotoran sapi, ya, yang dimana mungkin di sana masyarakatnya mayoritas memelihara sapi atau ternak sapi, dimanfaatkan, ya, karena kotoran sapi itu mengeluarkan gas metana, maka gas metana tersebut dijadikan sebagai biogas untuk kebutuhan rumah tangga di daerah Boyolali. Nah, di daerah kita, khususnya daerah Cikupa, itu tadi seperti yang disajikan oleh kelompok 1, ya, yang dimana sampah kita 140 ton per bulan, itu sayang sekali kalau misalnya dibuang begitu saja, ya, dibuang begitu saja, ya, dapat mencemari udara, dapat mencemari tanah, kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Alangkah baiknya kita setelah belajar bioteknologi itu dapat dimanfaatkan. Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya mohon kalian memberikan tanggapannya. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini, atau sedih, atau bahkan kalian bergembira terhadap pembelajaran hari ini? Ya, saya minta di kertas selembar kalian berikan gambar emot. Apakah kalian bahagia, sedih, atau malah bersemangat hari ini? Baik, silahkan dikumpulkan di meja saya di depan. Kelompok 1, silahkan. Nah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, terima kasih atas tanggapan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang senang, ada yang sedih, atau mungkin bahkan ada yang bersemangat. Mudah-mudahan semuanya bersemangat. Nah, untuk materi kita pekan depan itu mengenai bioteknologi, dampak dari bioteknologi, ya. Dampak dari bioteknologi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, jadi bioteknologi itu selain berdampak positif, banyak juga dampak negatifnya. Apa saja dampak-dampaknya? Nanti kita akan bahas pekan depan. Dari itu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Muslim mengucap hamdalah, untuk yang non-Muslim silahkan mengucap syukur berdasarkan agamanya masing-masing. Yuk, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.